Yang pertama untuk visi ya. Yang visi kita menjadikan peserta didik itu atau siswa-siswi kita itu berakhlakul karimah. Kemudian selain berakhlakul karimah juga memiliki imtak, iman dan takwa. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita mengembangkan untuk akhlakul karimah atau imtak, dan terakhir adalah imtek. Untuk akhlakul karimah dengan visi-visi ini kita punya semua bertujuan lihat untuk anak-anak itu berikan akhlak yang mulia sesuai dengan panutan Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul memberikan contoh akhlak mulia. Anak yang sekarang itu kita harus benar-benar kerja keras ekstra mengembalikan akhlak yang mulia itu, karena sekarang banyak sekali tantangan yang sudah tersebar luaskan. Kita harus menjaga anak-anak kita menjadi akhlak. Kepada para dewan guru mungkin bisa memberikan gambaran atau jawaban dari saya. Saya akan memberikan pertanyaan. Silakan kepada Miss Yeyen, apakah sudah diterapkan? Apakah sudah diterapkan kepada anak-anak itu untuk mengembangkan berakhlakul karimah ya, terutama yang sekarang ini kita memang sedang menjajah dari akhlak atau moral ya, terutama untuk kelas 1 ya, karena memang fondasi dari awal itu kita lebih pada untuk di kelas 1, walaupun saya pelajarannya pelajaran umumnya, ibaratnya dibilangkan mungkin bukan pelajaran agama, tapi insya Allah dalam penerapan ilmu akidah, maksudnya untuk menerapkan supaya anak itu akhlaknya itu lebih baik lagi. Insya Allah di kelas sudah banyak contoh menerapkannya, mungkin dari guru agama juga kan pasti sudah memberitahu bagaimana anak baik. Kemudian wali kelas juga pasti selalu menasihati di sela-sela pembelajaran. Memang proses perkembangan itu tidak langsung seinstan kita membuat bisa, tapi harus proses yang step by step harus kita laksanakan, dan butuh kesabaran dengan kita kesabaran ketekunan, kemudian nanti baru ada perubahan sedikit. Baik, kemudian yang terakhir silakan ada yang mau menjawab. Tadi ada misinya itu tadi menjadikan peserta didik berakhlakul karimah. Nah, itu bagaimana sih strategi Bapak itu untuk menjadikan peserta didik itu yang berakhlakul karimah seperti misi Bapak? Strategi yang pertama kita harus mengenalkan contoh akhlak figur atau figur utama akhlak mulia itu siapa sih? Nah, terutama kita ya agama Islam pasti contoh kita adalah Muhammad SAW. Dengan kita melihat contoh dari beliau, kita bisa menerapkan kepada anak-anak satu. Kemudian pembiasaan ya di kelas, kemudian pembiasaan di kelas, kadang-kadang anak-anak itu bahasanya keluarlah apa yang dia resapi, yang dia tangkap ketika di rumah, itu kita tahan, kita berikan misalnya bahasa-bahasa yang kurang baik di kelas, kita berikan hukuman agar tidak diucapkan dalam kelas. Kenapa? Kalau diucapkan dalam kelas nanti otomatis yang lain bisa mengikuti karena terdengar, karena dalam satu ruangan. Itu dan strategi yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kembalikan lagi kepada kita seorang guru ya, namanya guru itu harus lugu dan ditiru. Segala ucapan kita, perilaku kita, semuanya dilihat, semuanya didengar oleh siswa kita. Makanya kita harus membenahi diri kita dulu sebelum kita memberikan akhlak yang mulia kepada anak. Bagaimana Bapak mengkolaborasikan imtak dan iptek di Jadi anak-anak kolaborasi kita gabungkan. Kalau iptek yang sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa kita manfaatkan. Salah satunya contoh
kita melihat pemutaran film edukasi tentang Islam. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia dengan caranya, gitu loh. Allah menciptakan manusia bumi dengan bagaimana caranya. Itu bisa kita manfaatkan teknologi. Anak-anak silakan bawa, misalnya kita melihat dalam perkembangan seperti ini, kita manfaatkan teknologi dengan melihat film itu. Anak-anak sudah menumbuhkan ya, nilai-nilai keagamaan rohanian dia, iman dan takwa dia. Oh ternyata Allah itu begini ya. Allah itu tidak terlihat tapi ada di hati. Allah itu menciptakan bumi dengan beberapa fase-fase prosesnya. Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai cara, dari mulai dari tanah sampai terbentuklah manusia yang sempurna. Nah, dengan memanfaatkan teknologi itu, kita baru bisa kolaborasikan itu. Mudah-mudahan ada beberapa perubahan dari anak itu, paling tidak dia memiliki iman dan takwa yang kuat, terutama yang tadi saya katakan fondasi utama kita. Kesimpulannya bahwasanya sekolah kita ya, terutama yang namanya SD kita itu identik dengan keislaman. Yuk kita jaga sekolah kita dengan baik, dengan kita mengembangkan keagamaan kita, kemudian mengembangkan apa yang sudah kita miliki tentang keilmuan keagamaan, baik ilmu agama ataupun umum kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas kita untuk memberikan keilmuan, dapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan visi-misi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan segalanya agar sekolah kita menjadi berkembang dan maju untuk kita semua. Amin ya Allah. Itu saja pertemuan pada hari ini. Mohon maaf.